Yang kedua, seorang ayah harus memberikan nama yang bagus kepada anaknya. Nah, wajib, harus. Senyum lagi tuh anak, senyum. Kenapa kamu senyum lagi? Ya Amirul Mukminin, mohon maaf, ayah saya tidak memberikan nama saya yang baik sebagaimana yang kau sebutkan. Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sahabat hijrah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu saat ada ayah dengan anaknya datang ke Umar bin Khattab. Ya, datang ke Umar bin Khattab. Ayahnya ingin supaya Umar bin Khattab menghakimi anaknya, yang mana anaknya itu keras pada ayahnya, berbuat jahat sama ayahnya, ya, menzolimi ayahnya, bahkan sampai memukul, menghina, mencaci maki ayahnya. Dia bawa anaknya ke Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab, ada apa wahai bapak? Ya Umar bin Khattab, ini anak saya nih, gimana nih? Coba tolong berikan hukuman, hakimi anak saya. Kenapa wahai bapak? Sini. Kenapa dengan anak bapak? Ini anak saya nih, waduh, nakal nih, ke saya ini mengejek, menghina, bahkan keluar kata-kata yang tidak baik, memukul saya. Coba dihakimi. Marah, Umar bin Khattab marah sama anaknya. Ya walad, kenapa kamu begitu? Dosa pada orang tua, engkau berbuat jelek sama orang tua, durhaka sama ayah, dan dosa. Anak itu tersenyum ternyata. Kenapa kamu senyum? Dia senyum. Lalu dia bilang, ya Umar bin Khattab, jangan dulu menghakimi saya. Coba tolong sebutkan kewajiban seorang ayah pada anaknya. Kewajiban seorang ayah pada anaknya. Oke, kalau begitu saya sebutkan. Umar bin Khattab menyebutkan kewajiban ayah pada anaknya. Satu, ayah harus memilih pasangan yang baik, ya kan? Istrinya yang baik, yang solehah, yang terbaik. Anaknya ketawa, senyum gitu ya. Umar Khattab, kenapa kamu senyum? Ya Amirul Mukminin, yang pertama ini ayah saya tidak melaksanakan. Lah, gimana maksudnya? Ayah saya tidak memilih sebagaimana yang engkau katakan, tetapi ayah saya memilih calon, memilih pasangan ibu saya dengan apa? Dengan dibeli. Ayah saya menemukan ibu saya di pasar, ya, seorang hamba saya ditemukan hitam, jelek. Lalu dia ambil, dia pilih, dia bayar dengan harga yang sangat murah, 2 dinar. Dengan harga yang sangat murah. Wah, ini berarti satu, ayah kamu yang salah, satu, tidak melakukan kewajiban. Ayahnya kaget. Tapi ada 2 lagi nih, kewajiban ayah ada 2 lagi. Sebutkan lagi ya Amirul Mukminin. Kata Amirul Mukminin, yang kedua, seorang ayah harus memberikan nama yang bagus kepada anaknya. Nah, wajib, harus. Senyum lagi tuh anak, senyum. Kenapa kamu senyum lagi? Ya Amirul Mukminin, mohon maaf, ayah saya tidak memberikan nama saya yang baik sebagaimana yang kau sebutkan. Dia tidak melaksanakan kewajibannya. Apa? Nama kamu siapa? Nama saya Lu'ay. Wah, kaget Amirul Mukminin. Lu'ay itu adalah seorang nama seekor kumbang yang hidup di lumpur yang kotor. Ya, nama begitu. Makanya nama harus baik. Wah, ini blunder juga yang kedua. Ayah kamu salah juga yang kedua. Tapi masih ada satu lagi. Ya Amirul Mukminin, sebutkan satu lagi. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tugas kewajiban seorang ayah adalah harus mengajar anaknya Al-Quran. Dia ketawa, semakin senyum lagi si anaknya itu. Kenapa kamu senyum lagi, ketawa lagi? Yang ketiga, tidak dilakukan juga oleh ayah saya. Jangankan saya disuruh sholat, jangankan saya disuruh ibadah, disuruh ngaji pun saya tidak. Jangankan diajarkan kepada saya Al-Quran, saya disuruh ngaji juga tidak. Wah, ini berarti kesalahan kamu wahai bapak. Jadi yang dihukum oleh Amirul Mukminin pada waktu itu adalah akhirnya bapaknya. Nah, ini kewajiban seorang ayah yang harus dipahami oleh bapak semuanya yang menyaksikan ini, yang harus dipahami oleh orang tua atau calon orang tua. Ada dari Umar bin Khattab 3 kewajiban. 1, pilih pasangan yang terbaik, jangan seenaknya, ya.
mau menikah seenaknya memilih pasangan, oh gini, bahkan memilih dari tempat yang tidak baik dengan alasan, oh nanti kan kalau kecantikan tidak bisa dirubah, tetapi kalau akhlak itu bisa dirubah. Kata siapa begitu? Kecantikan bisa dirubah juga. Akhlak itu yang sulit. Kalau sudah menempel akhlaknya buruk pada seorang, nanti kelihatannya, apalagi kalau kita lemah imannya. Jadi pilihlah bibit bobot bebet, istilahnya itu. Ya, dan dindun, hade dan dinnya agamanya bagus, dunianya juga bagus. Nah, ini itu tunkahul mar'ah li arba, kan ada ya. Dinikahi mar'ah perempuan untuk yang empat, li jamaliha, untuk agamanya, nasabnya, hartanya, juga dinnya, agamanya. Nah, itu kan berarti harus milih dulu yang terbaik. Memilih yang terbaik saja kadangkala ya blunder juga. Nah, kadangkala kepeleset juga. Saya sudah memilih dia anaknya kiai, tetapi ternyata akhlaknya kurang baik. Apalagi yang tidak dipilih seperti itu. Nah, maka terlepas dari takdir Allah, ya itu memang takdir Allah, nanti bagaimanapun pendidikan bisa dipraktekkan, tetapi nah kita berdoa sama Allah, memilih sama Allah yang terbaik. Tidak seperti si bapak itu membeli ya dengan dibeli hamba saya 2 juta dengan 2 dinar dibeli, akhirnya dapat itu istri. Yang kedua, beri anak yang namanya yang terbaik. Kenapa dalam hadis Nabi dinyatakan ya innakum tad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nanti di akhirat kalian dipanggil dengan nama-nama kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbagus nama kalian. Ambil dari Al-Qur'an namanya ya. Ada nama itu Aang ya. Ini dari Al-Qur'an, sebenarnya Aang. Oh, pendek amat namanya. Panjang Ustaz, apa? Anzartahum am lam tunzirum la yu'minun, panjang. Ya, itu di Al-Qur'an banyak, Rahman, Rahim, Abdullah, Abdul Karim, banyak nama dari Al-Qur'an. Berikan nama yang terbaik dan itu doa. Itu nama terburuk, kasih nama yang buruk, wah sudah. Maka yang kedua, kasih nama yang baik. Belajar, minta. Kalau tidak tahu, minta sama kiai, sama ustaz, sama ajengan. Nah, yang ketiga, ajarkan Al-Qur'an. Nah, sekarang kalau orang tua tidak belajar Al-Quran, dengan apa dia mendidik anaknya? Orang tua tidak belajar agama, dengan apa dia mendidik anaknya? Kalau istri tidak belajar agama, dengan apa dia mendidik anaknya? Suami tidak belajar agama, dengan apa dia mendidik istrinya? Istrinya tidak belajar agama, dengan apa dia mendidik anaknya? Anaknya tidak belajar agama, dengan apa dia mendoakan orang tuanya? Karena doa seorang anak yang soleh itu mengalir kan. Jadi di sini berkesinambungan. Maka orang tua, ayah wajib mengajarkan pada anaknya ilmu agama, Al-Quran, ilmu agama yang lain sebagainya gitu ya. Fikih, usul fikih kesana jauh lebih kesana. Nah, minimal diajarkan Al-Quran. Jadi anak bisa Al-Fatihah dari orang tua. Anak bisa membaca Al-Quran dari orang tua. Pahala mengalir tanpa batas. Nah, ini kewajiban bagi seorang ayah pada anaknya. Sehingga menyambung kita dalam sesi parenting ini, parenting Qur'ani ini, bahwa seorang anak soleh itu merupakan bibit daripada orang tua yang soleh juga. Doa daripada orang tua, gitu ya. Nanti ada pertanyaan, wah ada orang tuanya yang tidak baik tapi anak soleh. Ada juga yang seperti itu. Nah, bisa jadi doanya daripada orang tua dia. Jadi orang tuanya ini mendoakan supaya dia punya keturunan yang soleh. Doanya makbul. Nah, dia orang tuanya tidak soleh tapi anaknya soleh, itu bisa jadi doa sana. Gitu kan? Ada yang orang tuanya soleh, anaknya tidak soleh, ada juga. Nah, itu bisa jadi karena dosa-dosa yang didapat dan juga karena memang lingkungan. Dia tidak mau mengajarkan. Orang tuanya soleh tapi tidak mau mengajarkan pada anaknya agama, tidak mau mengajarkan Al-Quran. Maka 3 itu harus dimiliki oleh orang, terlebih di sini ayah ya, kewajiban seorang ayah pada anaknya, insya Allah. Nah, ini yang harus dipahami. Silakan sekali lagi sebarkan nih link ini, sebarkan sebanyak-banyaknya supaya mendapatkan pahala dari satu klik ini, mendapatkan pahala dan mendapatkan ilmu yang lain juga, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, maka belajar yang banyak ya. Nanti kita lanjut sesi berikutnya tentang masalah parenting insyaallah. Untuk sesi sekarang sampai di sini dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.